tidak ada pasal dalam MOU ini yang menyebutkan bahwa Iran dilarang mengutip tol, meskipun Trump mengatakan dalam Twitternya ataupun media sosial bahwa tidak ada tol segala macam. Tapi pada praktiknya dalam persetujuan ini bahwa nanti orang-orang akan bisa keluar dengan bebas, namun dalam pengaturan Iran untuk memenuhi 300 miliar dolar yang diminta untuk perbaikan Iran. Itu ada kesepakatan yang tidak disebutkan dalam sini, tetapi banyak beredar di pengamat Amerika. Saya ngomong gini itu bukan saya mengarang ya. Saya udah mendengar lebih daripada 20 percakapan pengamat Amerika yang memang tahu betul langsung, dan mereka juga bicara dengan orang dari Iran, dari mana-mana yang kira-kira mendekati daripada apa yang terjadi, bahwa dari 300 miliar itu nanti akan dibebankan ke negara-negara teluk. Karena Amerika pasti nggak bisa bayar dan nggak mampu bayar ataupun nggak mau bayar karena harus kongres. Tapi itu akan, dengan itu mungkin sebagiannya akan diambil juga dari biaya masuk yang tadi yang 250 ribu dolar atau berapa, dan mengingat sehari itu bisa masuk lewat 100 orang lewat, ya itu dengan cepat bisa tercapai, mungkin 2-3 tahun tercapai uang itu. Amerika menyogok Iran untuk damai. Sebuah judul yang lumayan kece yang saya dapatkan di seputaran perbincangan di YouTube ya teman-teman semuanya. Dan sepertinya di dunia nyata terlihat bahwa Amerika sangat ingin terjadinya perdamaian ini, sampai semua pasal yang diinginkan oleh Iran sepertinya hampir semuanya disetujui. Tapi mungkin ada sedikit perselisihan atau juga ketidaksukaan dari pihak Israel untuk perdamaian ini. Langsung kita ketemu dengan Pak Agung Sasongko atau Syarki yang siap dengan info-info dalam yang mungkin kita nggak dapatkan di obrolan yang lainnya. Ya, selamat sore Pak. Ini sore apa malam ya? Malam nih kayaknya, malam. Ya, selamat malam. Syarki udah mengamati hal ini? Oh ya, karena memang kita sudah di weekend kemarin kita sudah melihat bahwa kali ini memang betul-betul pada saat Trump mengatakan ke-39 kalinya deal tercapai, di antara 39 itu terjadi deal campur tembak-tembakan, campur saling balas, campur saling ngancam, campur saling macam-macam, dramanya banyak. Pada akhirnya pada setelah yang 39, yang ke-40 ini betul-betul deal. Jadi tercapai sehingga antara pemerintah Iran dan pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk nanti pada hari Jumat menandatangani deal MOU ya, Memorandum of Understanding, bukan treaty loh. Kalau treaty harus ditandai Kongres. Jadi MOU ini dua pihak aja jadi menghentikan perselisihan permusuhan, ya. Kemudian akan dengan beberapa hal-hal lain yang menurut saya justru mengakomodasi kepentingan Iran. Katanya kan mau mengeluarkan mencairkan dana yang dipegang sama Amerika tuh, seperempatnya dulu katanya yang disita. Jadi gini, dana yang jadi selama bertahun-tahun Iran kena sanksi. Ya. Jadi dari kekayaan Iran yang disampaikan di bank-bank luar negeri serta lainnya itu sudah ditahan. Jadi pada zaman dulu terjadi revolusi Iran tahun 79 di menggulingkan Shah Reza Pahlavi, itu ada kekayaan Iran di luar negeri yang dibekukan, dan itu dibekukan sampai sekarang, dan itu tentu berbunga-berbunga. Dan selain itu dalam beberapa tahun ini ada memang Iran masih berbisnis, tapi kemudian ada pengaduan ini dan itu Amerika ke PBB atau Amerika memberikan sanksi sendiri, sanksi ekonomi mengakibatkan hasil dari perdagangan ataupun hasil daripada perekonomian itu menjadi ditahan oleh institusi keuangan luar negeri, itu sanksi. Dan juga seperti itu. Jadi dan jumlahnya sekarang katanya cukup besar, 150 miliar dolar. Namun dalam kesepakatan ini yang akan dilepas pertama adalah 24 miliar dolar. Seperempatnya kurang ya? Kurang dari seperempat ya? Enggak, pokoknya 24 miliar dolar yang langsung berada memang sudah ada di daerah Timur Tengah. Yaitu di negara-negara teluk. Katanya itu yang bayarin Qatar. Soal bayar kan soal lainnya. Tapi Emirat. yang jelas ada uang Iran sebesar 24 miliar dolar. Nah, yang membuat ini sampai saat kemarin, sampai hari Sabtu itu masih tertahan adalah soal Iran meminta agar pembayaran dari 24 miliar dolar, setengahnya itu harus dibayarkan
sebelum pertandatangan perjanjian. Dan itu yang ditahan, ditolak itu. Karena Iran harus komitmen dulu, melaksanakan komitmennya baru dibayar gitu. Ya. Nah, yang terjadi adalah Israel membuat blunder nih dalam rangka untuk mencabotase ini. Kebetulan pada kemarin itu pada hari Sabtu itu Hezbollah melaksanakan serangan kepada pasukan Israel yang ada di Lebanon Selatan dengan drone FPV, mengakibatkan 5 tank Merkava hancur dan harus diselamatkan dengan helikopter, dan helikopter diserang juga. Wah, itu karena itu. Nah, Israel melanggar janjinya kalau dia diserang di Israel Utara baru balas ke Beirut. Dalam hal ini mungkin juga dalam rangka untuk menggagalkan perjanjian, Israel pada hari Sabtu, hari Minggu pagi menyerang ke Minggu pagi waktu, bukan, Minggu malam waktu Timur Tengah, itu menyerang Beirut. Di mana di Amerika sendiri masih hari Sabtu kan. Ya. Nah, yang terjadi ya sudah, wah, Iran marah besar ini. Ini lagi bicara soal pembunuhan, Iran akan balas pada hari Minggu. Namun yang terjadi adalah, padahal hari itu hari yang dimauin untuk tanda tangan. Ya. Hari Minggu di Iran kan sudah tanggal kemarin kan, tanggal 15, tanggal 14 kan. Sedangkan di Amerika masih tanggal 13. Ya. Tanggal 14 itu juga Trump ulang tahun kalau nggak salah. Kado dari Israel. Iran, nah tahunya Trump marah-marah sama Israel, terus Trump bilang sama Iran. Akhirnya malah jadi tertekan nih Trump. Akhirnya pada saat itu ada kesepakatan bahwa 12 miliar dolar akan dibayarkan sebelum persetujuan MOU ditandatangani hari Jumat. Itu yang akhirnya dilepas, dia ngalah akhirnya. Dan kemudian ada tambahan klausul bahwa pasukan Israel akan ditarik dari Lebanon Selatan. Akan ditarik masalah, dan itu dibilang dengan Trump akan berkoordinasi dengan Israel ataupun pemerintahan Amerika Israel untuk penarikan Lebanon Selatan dalam kerangka 60 hari sebelum janji selesai. Itu kalau nggak salah salah satu itemnya. Nah, terus Iran sekarang milih, daripada saya ngebom Israel, ya mending dapat ini yang saya minta, bukan dapat duitnya. Ya mending ini, ya akhirnya kalau dia balas ngebom juga, nanti balas-balasan ya dingin Israel itu kan. Kali ini dia nggak kemakan baitnya, umpan Israel nggak dimakan. Akhirnya dia ya sudah gitu, akhirnya nggak diserang kan. Nggak diserang, ya tapi dalam perjanjian sudah ada yang itu tersebar di bawah tangan kan, bahwa ada dua hal. Satu adalah 12 miliar dibayar sebelum persetujuan ditandatangani pada hari Jumat. Kemudian sisanya lagi dalam waktu 60 hari. Kemudian, 12 miliar lagi? Ya, kemudian ya dalam waktu 60 hari. Kemudian atau dalam rangka persetujuan lanjutan ditandatangani akan dibayarkan. Terus kemudian mengenai Lebanon, pasukan Israel menarik dari Lebanon Selatan, yang nyatanya ribut nggak akan terjadi segala macam, tapi yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan. Akhirnya tapi Iran nggak mau hari Minggu di Iran, dia maunya hari Senin pagi jam 2. Dengan beda waktu 7 atau 8 jam, apa 9 jam kalau Amerika bagian, kan ini Amerika bagian timur ya, di Washington, waktu 7 jam, maka kalau di Amerika itu sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam, akhirnya deal Iran setuju dan Amerika setuju. Akan terjadinya? Enggak, deal bahwa nanti hari Jumat kita tanda tangani, tapi sekarang deal tercapai, sehingga akhirnya udah penghentian tembak-menembak, dengan omongan deal penghentian tembak-menembak, kemudian blokade akan dibuka segera, tidak menunggu persetujuan. Tapi kalau untuk Hormuz dibuka, ya nunggu harus dibersihkan ranjaunya kan, tidak semudah itu. Tadi kalau nggak salah tadi pagi Trump bikin pernyataan itu kan, pernyataan sudah let the oil go, apa bilang katanya. Oh ya, let the oil go, cuman kan nggak bisa go karena kan ranjau harus dibersihkan betul. Dan tapi di dalam perjanjian ini ada kesepakatan 14 atau 12 itu macam-macam ya. Pada waktu 60 hari, dalam waktu 30 hari setelah persetujuan nanti hari Jumat, pasukan Amerika akan cabut. Kemudian bahwa tidak akan ada sanksi kepada Iran selama 60 hari. Iran akan boleh jualan minyak. Kemudian
tidak ada pembicaraan mengenai dalam awal tidak mengenai nuklir itu nanti dibahas berikutnya pada 60 hari itu kan. Ya. Dan jadi sebelum mulai pembicaraan mengenai perundingan lanjutan, maka 12 miliar harus dibayarkan. Ya. Kalau nggak dibayarkan, dan itu kayaknya setelah Jumat ini langsung sama ini udah siap tuh, Qatar sama Uni Emirat udah siap ngasih. Bahkan mereka ngasih, karena Iran sudah nggak kena sanksi langsung untuk mengenai hubungan minyak, uang, langsung kayaknya mereka bukannya membeli hutangan, tapi mereka memberi hutangan kepada Iran ini langsung digelontorkan duit banyak, nanti kan bayarnya pakai duitnya Iran yang dapat nanti belakangan, gitu loh modelnya. Oh. Karena mereka selama ini nggak bisa memberikan pinjaman atau karena ada sanksi secondary sanction. Benar. Tapi sekarang dengan dibukanya itu, kecepatan nih langsung. Nah, dan langsung segera Iran kan bisa bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan. Dan saya kan dibutuhkan selain kesehatan, pasti juga langsung beli alat-alat seperti alat-alat untuk membuat microchip, komputer, segala macam, teknologi tinggi yang nanti siapa tahu kalau ditutup lagi dia udah punya alat itu yang dia inginkan. Yang sempat kemarin ketika di blocking dia nggak punya, sekarang jadi punya langsung dibeli dengan uang itu dia mau. Tapi hari ini saya lihat pernyataan Israel, mereka nggak setuju dengan perdamaian itu. Ben Gvir juga ngomong gitu. Kemudian Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah. Masalahnya adalah Hezbollah menyebutkan mereka akan mematuhi perjanjian itu dan tidak akan menyerang Israel. Jadi nggak ada Israel menyerang Hezbollah. Nggak ada alasan. Karena di dalam pada hari ini waktu kita atau kemarin malam ya, itu Hezbollah mengatakan mereka akan tunduk pada ini. Jadi serangan terakhir yang mematikan 5 tong Merkava itu adalah serangan terakhir yang dibalas ke Beirut. Itu udah jadi entah siapa mancing siapa, kayaknya si Israel terpancing oleh Hezbollah. Kemudian Israel beranggapan bahwa Iran akan membalas dan Iran tidak membalas. Dan akhirnya malah jadi itu alasan untuk menekan Amerika agar Iran tidak menyerang Israel, sehingga pada akhirnya pada akhirnya setuju mengenai 12 miliar diberikan sebelum perundingan dan akan ada penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Apa sih yang bikin Israel akhirnya ini? Apa kan menurut dia kerugian buat Israel kan? Kalau perdamaian kerugian buat Israel. Mereka bilang begitu. Ada dua hal, kerugian nyata bagi Israel dan potensi kerugian, karena begini. Israel sendiri kan dia menduduki banyak wilayah Lebanon. Ya, tapi menduduki dengan biaya berapa? Karena pada prakteknya sebetulnya ini bisa menjadi alasan untuk Netanyahu menarik pasukan dari Lebanon Selatan. Kenapa? Karena sesungguhnya pasukan darat Israel Lebanon Selatan itu babak belur. Mereka betul memiliki tank, memiliki macam-macam dan dibantu oleh pesawat udara. Tapi pada prakteknya pasukan Hezbollah sekarang yang bergerak dalam pasukan kecil, pasukan komando kecil dan menggunakan FPV itu membuat repot. Sama seperti yang dialami oleh pasukan-pasukan Ukraina, pasukan Rusia pada saat mereka berhadapan dengan infanteri menggunakan drone. Jadi bayangkan sekarang drone FPV itu dengan menggunakan fiber optik, tidak menggunakan radio, itu bisa 20 km. Jadi dari jarak yang jauh sekali bisa membawa drone kecil yang bisa membawa 1 kilogram atau 1,5 kilogram bahan peledak, yang kalau itu disusupkan ke bawah turretnya tank Merkava, sehebat apapun pasti lepas itu. Lepas juga. Karena memang titik lemahnya di situ. Nah itu yang. Nah tapi sesungguhnya begini, Amerika, saya sudah pernah bicara sebelumnya kan mengenai ini di sini. Jadi sesungguhnya memang Amerika dalam posisi yang lebih lemah, meskipun dalam prakteknya perang informasi mereka mengatakan bahwa Iran pada akhirnya menyetujui gencatan senjata karena ancaman ini. Bahkan Hegseth itu menteri perang itu mengatakan bahwa karena ancaman angkatan laut Amerika di Teluk Oman di sini, sehingga Iran bersedia menyetujui serangan ini. Ini kan dibalik-balik itu. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah karena Iran sudah menyetujui setelah pada akhirnya Amerika memenuhi keinginan Iran. Jadi prakteknya begini, perundingan ini pada akhirnya menghasilkan sama dengan JCPOA dulu. Iran memang nggak mau senjata nuklir kan. Nanti akhirnya pengayaannya mau dia pengayaan yang 3,6% atau 5%, nggak masalah. Itu kan sama kayak dulu. Nanti diperiksa, dulu juga diperiksa. Jadi seperti sama, cuman yang beda sekarang adalah
tidak ada pasal dalam MOU ini yang menyebutkan bahwa Iran dilarang mengutip tol. Meskipun Trump mengatakan dalam Twitternya ataupun media sosial bahwa tidak ada tol segala macam. Tapi pada praktiknya dalam persetujuan ini bahwa nanti orang-orang akan bisa keluar dengan bebas, namun dalam pengaturan Iran. Iran mengatur. Dan memang mungkin banyak orang nggak tahu ya, sejak tahun 70-an, Oman dan Iran itu sudah mengajukan petisi ke International Maritime Organization Untuk? yang menyebutkan bahwa untuk keluar masuk di Selat Hormuz itu diatur dua negara. Jadi masuknya melewati daerahnya Oman, karena rata-rata masuk kan kosong. Ya. Dan Oman karena dia semenanjung, itu daerah itu pasti lebih dangkal daripada tikungannya Iran yang lebih dalam. Dan nanti kalau kapal keluar lewat Iran. Dan di sana udah diatur, memang sistem navigasinya udah itu internasional. Iran dan Oman sudah mengatur itu. Selama ini mereka ya bayar orang lewat masuk dulu, tapi nanti bayarnya seperti ongkos lewat biasa lewat perairannya ini. Nah sekarang itu kayaknya ditingkatkan meniru persis seperti Selat Dardanella di Turki. Di mana Turki sebagai pemilik dua sisi selat memasukkan ke Laut Hitam ya, itu menarik antara 150.000 sampai 250.000 dolar tergantung besarnya kapal. Yang ditarik itu adalah biaya navigasi, biaya pelayanan, dan biaya lingkungan hidup. Karena sejak undang-undang atau peraturan internasional lingkungan hidup berada, ya berarti negara pesisir yang dilewatin, apalagi di wilayah negara itu berhak untuk mengutip sesuatu terkait lingkungan hidup, maksudnya menjaga perairan atau apalah. Tukaran kerusakan ya. Kerusakan, ya akibat lah dari situ. Ya nanti kira-kira dan Iran sudah membahas itu kelihatannya antara 150.000 sampai 250.000 dolar. Dan itu jauh lebih murah daripada keliling lewat Tanjung Afrika itu, Tanjung Afrika Horn of Africa. Kecil sih sebenarnya kalau untuk mereka yang berniaga ini kan ini kebutuhan dunia ini ibaratnya. Dan ada semacam kesepakatan yang tidak ditulis di situ bahwa untuk memenuhi 300 miliar dolar yang diminta untuk perbaikan Iran, itu ada kesepakatan yang tidak disebutkan dalam sini, tetapi banyak beredar di pengamat Amerika. Saya ngomong gini itu bukan saya mengarang ya. Saya udah mendengar lebih daripada 20 percakapan pengamat Amerika yang memang tahu betul langsung, dan mereka juga bicara dengan orang dari Iran, dari mana-mana yang kira-kira mendekati daripada apa yang terjadi, bahwa dari 300 miliar itu nanti akan dibebankan ke negara-negara teluk. Karena Amerika pasti nggak bisa bayar dan nggak mampu bayar ataupun nggak mau bayar karena harus Kongres. Tapi itu akan, dengan itu mungkin sebagiannya akan diambil juga dari biaya masuk yang tadi, yang 250.000 dolar atau berapa. Dan mengingat sehari itu bisa masuk lewat 100 orang lewat, ya itu dengan cepat bisa tercapai, mungkin 2-3 tahun tercapai uang itu. Tapi kan itu kan bukannya, itu kan memang uangnya Iran. Betul. Nah, bukan ini untuk repatriasi. Oke. Kalau uang Iran kan 150 miliar dolar. Kalau repatriasi itu kan sekitar 270 sampai 300 miliar dolar. Itu dapatnya dari situ. Dari mungut situ sama dari negara-negara itu akan memberi bantuan. Iran angin lagi ke Iran nih sekarang. Jadi sebelum perang, Iran itu ikut JCPOA, itu dia patuh untuk tidak mengembangkan nuklir. Dia mau hanya 3,6% dan dia banyak ditekan itu. Tapi dan Hormuz terbuka, dia nggak dapat duit yang banyak, cuma hanya lewat biaya navigasi. Tapi sekarang yang jelas Iran akan mendapatkan biaya navigasi lebih. Kedua, dia bebas menjual minyak. Ketiga, dia dapat uangnya kembali. Nyayur dia nih sekarang. Iya, berarti memang Iran mendapat keuntungan. Mungkin menang nggak bisa kita bilang ya, karena berat juga, karena Amerika tidak kalah. Tapi dia strategic retreat, mundur secara strategis. Karena biaya untuk melanjutkan lebih besar daripada keuntungannya. Itu ngomongnya harus gitu. Nah, Iran sendiri dia tidak menang, tapi dia memiliki keunggulan strategis, yaitu dia mendapat posisi yang lebih baik. Apakah dia punya banyak pengorbanan? Pengorbanannya apa? Banyak yang meninggal, pimpinan yang meninggal, hancur banyak sekali. Tetapi itu bisa diperbaiki. Jadi mereka punya bergen yang lebih bagus. Sebelumnya itu tidak ada yang hancur. Cuman dia kan tidak bisa memperbaiki posisinya di dunia sebagai negara berdaulat. Sekarang dia akan mengembalikan sebagian besar kedaulatannya. Dia bisa memperoleh akses untuk secara
di Selat Hormuz dia punya posisi yang baik. Kemudian dia bisa terbuka aksesnya ke dunia terbuka, sanksi akan dilepas. Ya dia akan bisa memperbaiki yang sisanya itu dengan janji itu. Dan dia bisa menarik lagi uangnya yang diberi sanksi. Menariknya justru posisi ini jauh lebih menguntungkan daripada sebelum perang. Ya, karena Hormuznya dulu gratis lebih kan. Tepatnya Iran pada kondisi yang lebih kuat secara posisi geopolitik. Ya, posisi dealnya lebih bagus. Kalau dia lebih kuat geopolitik, maka dia kan ekonominya akan membaik. Dia akan lebih terbuka. Dan tekanan ancaman mengenai pergantian, penggulingan segala macam itu nggak akan terjadi. Jauh. Karena masyarakatnya akan lebih rilis lah bebannya. Karena kebanyakan kan beban ekonomi yang membuat mereka menjadi tidak setuju, tidak sepakat. Dan saya yakin semua yang terus sekarang pertandingan bola saat Iran bertanding, para penontonnya saya lihat tuh tadi kan, para penontonnya itu banyak orang menggunakan bendera Iran zaman dulu kala, tapi yang jelas semua pendukung Iran. Dan sampai Meksiko aja pendukung Iran Meksiko. Dan saya yakin juga nanti pada saat Iran ternyata salah satu, ya semua mau baik orang luar negeri ini tetap bangga sebagai bangsa Iran, karena lepas dari perselisihan mereka tentang siapa yang pantas memimpin Iran, bangsa Iran itu memiliki kebanggaan mengenai dirinya. Iya. Mereka bukan orang Arab, mereka bukan orang India, mereka adalah bangsa Persia yang langsung keturunan Arya yang dari Eropa, yang memiliki suatu kebanggaan dari dahulu kala, dan dia udah 2.500 tahun. Di sisi lain partnernya Oman itu udah 1.500 tahun itu. Apanya? Oman itu sudah 1.500 tahun kerajaan Oman. Kerjaan itu. Jadi di Jazirah Arab yang umurnya lama, yang kerajaan dari zaman dulu kala adalah Yaman dan Oman. Oh gitu. Ya. Itu kerajaan dari dulu, kerajaan apa presidensial? Kerajaan. Oh. Yaman dan Oman. Kursi tinggi loh guys. Zaman Nabi Muhammad Yaman itu sudah ada. Udah ada ya? Sudah. Oman itu sudah ada itu. Oman itu lebih tinggi kursinya. Oman itu dolar. ada Hadramaut, ada ujungnya tempat orang berlabuh untuk masuk Laut Merah kan? Ya. Kemudian di sana di Pelabuhan Aden itu juga pelabuhan besar itu, udah. Mereka kerajaan-kerajaan besar. Walaupun negaranya kecil ya. Iya. Tapi uangnya tinggi loh. Di Jazirah Arab sendiri itu nggak ada, itu semua Emirati itu nggak ada. Semua itu kerajaan-kerajaan bentukan Inggris yang memang digunakan untuk gimana, kan sudah kerajaan, nggak mungkin ada negara yang perusahaan minyak itu kan nggak mungkin. Sama kayak Brunei gitu. Ya. Itu bentukan Inggris ketika dulu merontak sama Turki kan dulu ya. Ya, mengalahkan Turki. Jadi Utsmani ya. Utsmani. Kembali lagi ke ini. Sekarang bagaimana Israel? Israel memang gambling pada saat dia mengajak Trump untuk menyerang pada tanggal 20 Februari dengan keyakinan betul dia hebat sekali ya, bisa menghancurkan, melumpuhkan, dan banyak meskipun mungkin kita tidak bisa benarkan juga ya, membunuh. Karena assassination seperti itu kan tidak dibenarkan sebetulnya. Jadi dilakukan oleh Israel dan Amerika itu melanggar peraturan internasional mengenai bagaimana asas perang ya, etika dalam berperang. Namun sebagai negara yang memang negara dikuasa, ya kelihatan dia punya eksepsionalisme yang siapa yang mau mengkomplain dia, karena toh pada akhirnya nanti akan di veto di Dewan Keamanan. Namun yang terjadi adalah itu gagal karena meskipun banyak korban, yaitu pimpinannya meninggal segala macam, tapi kan itu bukan tanda kekalahan. Mungkin dianggap oleh kerugian, hancur yang banyak, tapi kekalahan standarnya bukan itu. Apa? Karena dalam instrumen kekuatan nasional saat diadu, saya sudah sering bilang diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Setelah diplomasi, Iran tidak runtuh tuh. Iran malah bisa bicara selevel dengan Amerika, diplomasi tawar-menawar, dan semua tahu, kita lihat dengan jelas. Tidak ada yang menunjukkan Iran tuh lebih lemah diplomasinya. Dia bisa neken dan bisa ini dan segala macam. Secara informasional, kita tahu di media-media, bahwa sekarang media Barat pun juga pada akhirnya juga membicara soal Iran, dan ini ya sedikit berimbang, meskipun tetap ada framing mengenai Barat, tapi pada akhirnya mereka juga tahu bahwa ya Iran kedudukannya meninggikan kedudukan Iran. Jadi banyak sekali yang menulis mengenai Iran, bagaimana di belakangnya, dan semua cari tahu, dan sekarang memang dunia kan tidak dikuasai oleh media konvensional ya. Sekarang dunia dikuasai oleh informasi, oleh media sosial, dan penyampai berita secara private. Apa itu namanya?
secara persen orang-orang mencapai berita YouTuber atau Instagramable atau segala macam. Yang itu dirajai karena di Iran sendiri ada 150.000 YouTuber atau seluruh Timur Tengah tuh banyak yang mewakili. Jadi dalam perang informasi kali ini Iran tuh dibantu oleh sekitar 150.000 bukan buzzer, influencer. Guys, yang dalam berjuang dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa ini banyak sekali yang membuat orang jadi tercerahkan Iran itu seperti apa. Dan juga Iran tidak lagi menggunakan ini agama, ini perang agama atau perang Iran, tetapi dia sudah menunjukkan diri bahwa ini perang ini adalah perang kontra hegemoni atau perang kekuatan kontra terhadap kekuatan daya untuk mendapatkan keseimbangan kekuatan di wilayah Timur Tengah. Karena selama ini keseimbangan kekuatan itu tidak adil karena negara-negara seperti Israel itu mendapatkan kekuatan yang besar sekali karena di backup oleh Amerika. Dan negara-negara Timur Tengah seolah-olah punya kekuatan, tetapi ternyata pada saat diserang Iran mereka tidak berdaya apa-apa karena ternyata Amerika pun tidak berdaya juga menghadapi model serangan Iran yang menggunakan drone asimetri dan rudal. Dan ternyata juga Amerika lebih memilih Israel pada saat titik di mana mereka, dan itu akhirnya membuat bahwa negara-negara Timur Tengah justru tadinya semula mereka beranggapan bahwa payung perlindungan militer Amerika membuat mereka orang luar takut menyerang dia. Kedua, kalaupun menyerang pasti gagal dan pasti dibalas. Sekarang pertama orangnya nggak takut, kedua berhasil diserang dan pelindungnya juga dihancurkan. Justru alasan utama untuk diserang karena ada itu. Ya, dan pelindungnya juga sekarang bernegosiasi dengan negara yang diserang dan melawan ini agar menghentikan perang. Jadi sudah runtuh lah mungkin kata framing itu ya tepat bahwa kekuatan adidaya di Timur Tengah itu sudah runtuh, sudah tidak seperti kemarin, beda dengan 100 hari yang lalu bahwa itu sudah masa lampau. Sejarah baru tercatat bahwa lahirnya suatu major bukan adidaya, jadi sub adidaya major power. Itu kan super power, ini major power baru ya nama Iran yang memang menempati posisi yang seharusnya. Sebab kalau ada negara yang dia punya kekuatan besar tetapi tidak bisa mengekspresikan kekuatannya karena dia ditekan, ditahan, dilarang, maka dia akan melakukan tindakan counter hegemoni atau istilahnya mungkin untuk melawan kekuatan itu sehingga dia mendapatkan kekuatan sesungguhnya, dan itu sudah terjadi. Itu hal yang biasa. Dia menyeimbangkan kekuatannya. Karena dengan kekuatan itu dia akan mendapat perlakuan seperti seharusnya dia punya kekuatan. Kalau dia dapat perlakuan tidak seharusnya, umpamanya dia negara yang besar tapi diperlakukan seperti negara kecil, itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Kenapa? Karena powernya besar, tapi dia tidak bisa mengekspresikan powernya, baik power budaya, power ekonomi, power militer, nggak bisa dihargai sepertinya. Itu akan menimbulkan ketidakpuasan dan itu akan menimbulkan seperti ini. Dia akan melawan. Jadi secara nggak langsung Iran sudah meruntuhkan hegemoni Barat di Timur Tengah, membuat keseimbangan kekuatan yang baru. Runtuh tidak, tapi keseimbangan kekuatannya menjadi diperbaiki. Mereka bukan premannya di situ lagi. Karena Amerika tidak dikalahkan, tapi Amerika harus tidak menguasai, mundur secara strategis, strategic retreat. Contohnya di Afghanistan, Amerika setelah 20 tahun. Karena biaya terlalu mahal dan tidak ada anggaran dan dia tahu akan ada perang di Ukraina dan ada mungkin perang di Iran, ada rencana sendiri, maka Amerika tiba-tiba mundur aja dari Afghanistan dan tiba-tiba kosong dan Taliban masuk. Sesuatu yang nggak masuk akal sebetulnya karena selama bertahun-tahun dalam national security strateginya Amerika menyebutkan Afghanistan adalah kunci bagi keamanan nasional Amerika. Sama kayak dulu Vietnam itu adalah kunci keamanan nasional Amerika. Namun setelah Vietnam jatuh ke Vietnam Utara, kemudian Afghanistan jatuh ke Taliban, nggak ada tuh keamanan nasional Amerika yang tercapai. Jadi banyak dari yang disebut keamanan nasional Amerika itu sebetulnya hanyalah tujuan dia untuk mengalahkan sesuatu di situ. Jadi kayak self claim ya, untuk kemudian jadi framing jatuhnya. Ada yang betul-betul keamanan nasionalnya, ada yang potensi keamanan nasional, ada yang dianggap keamanan nasional, padahal tidak.